STD SMPN 4 Bantimur. Hari ini saya akan melakukan pra observasi coaching supervisi akademik. Di dekat saya bersama dengan Ibu Nirwana SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semangat. Baik, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra observasi. Ya. Jadi saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu akan laksanakan di dalam kelas. Adapun tujuan diadakannya supervisi yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu akan lakukan. Kemudian, kenapa kita melakukan percakapan pra observasi? Sebagai persiapan awal sebelum Ibu nanti melakukan kegiatan pembelajaran, kemudian juga agar Ibu lebih siap dan percaya diri dalam memberikan pembelajaran yang terbaik kepada mereka. Baik, adapun beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Oke, terima kasih atas kesempatannya, Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah guru bahasa Inggris untuk kelas 8. Materi yang saya akan ajarkan yaitu present continuous tense. Kemudian tujuan pembelajaran yang saya ingin capai ada dua, itu melalui tampilan gambar dari Smart Iceboard, peserta didik dapat mengetahui dan memahami ciri-ciri dan tata cara penggunaan present continuous tense. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melalui gambar dari hasil observasi lingkungan sekolah, peserta didik dapat membuat kalimat present continuous tense berdasarkan gambar tersebut. Baik, jadi ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Iya, ada dua. Oke, selanjutnya Bu, nah bagaimana Ibu dalam area pengembangan ini yang istilahnya Ibu ingin capai atau ingin Ibu lakukan dalam observasi? Oke, ada tiga area pengembangan yang saya ingin capai. Pertama, yaitu dari sikap. Bagaimana anak didik saya ketika mengobservasi lingkungan sekolah itu, bagaimana sikapnya dalam bekerja sama, kemudian tanggung jawabnya dalam kerja kelompok tersebut di dalamnya itu yang mengambil gambar lingkungan sekolah. Kemudian bagaimana, itu yang pertama ya. Terus yang kedua, dari segi pengetahuan, bagaimana mereka mengaplikasikan yang telah mereka dapatkan dari penjelasan yang kita berikan atau dari gambar yang kita berikan tadi, bagaimana mereka bisa memahami tentang ciri-ciri penggunaan kalimat present continuous tense dan bagaimana penggunaan kalimat present continuous tense tersebut. Kemudian yang ketiga itu keterampilan, bagaimana mereka tampil pada saat nanti setelah mengambil gambar kemudian membuat kalimat, bagaimana mereka tampil untuk mempresentasikan kalimat tersebut dengan pronunciation yang benar atau pengucapan yang benar, begitu. Baik, dari beberapa area pengembangan yang Ibu ingin capai, yaitu dari bagian aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, saya ingin mendengar Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan dalam pembelajaran di kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya
Oke, dari segi model pembelajaran yang kita pakai itu contextual teaching and learning, di mana kita memakai media lingkungan sekolah sebagai media untuk mereka mengambil gambar kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung di sekolah, sehingga mereka bisa berkolaborasi dengan teman kelompok, kemudian dengan menyenangkan, tentu dengan sangat menyenangkan mereka mengambil gambar, kemudian bekerja sama. Kemudian dari pendekatannya kita memakai pendekatan scientific learning. Yes. Jadi sedikit saya perjelas mungkin metode ini pembelajaran yang diferensiasi lebih tepatnya, karena ibu mengaitkan bagaimana anak-anak mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya, ya, bukan maunya dari guru tersebut. Iya. Jadi kalau pada saat mereka berkolaborasi, pada saat observasi lingkungan itu, semua apakah dari pelajar peserta didik yang audio, yang visual dan kinestetik itu bekerja sama, semuanya sudah mencakup di situ. Jadi tidak ada yang tidak aktif, semuanya aktif. Jadi rencana yang akan ibu terapkan dalam pembelajaran di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran yang diferensiasi, yang integrasinya nanti dalam pembelajaran sosial dan emosional menggunakan model pembelajaran scientific learning. Betul, scientific learning. Iya. Dan juga metode apa tadi Bu? Contextual teaching Konteks and learning. contextual learning. Contextual Learning. teaching and learning. Teaching and learning. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan ibu gunakan dalam media? Oke, media pembelajaran itu ada gambar yang disajikan melalui di Iceboard, melalui rancangan di Canva. Jadi kita menyajikan gambar, kemudian ya disitulah siswa diberikan gambar, kemudian ada kalimat di bawahnya. Nah, mereka menebak, gitu ceritanya, alurnya seperti itu. Mereka menebak, jadi mempertanyakan gambar tersebut, karena kita memakai pendekatan scientific learning, menanyakan tentang gambar tersebut. Kemudian setelah itu siswa ada LKPD yang kita bagikan. Setelah mereka pahami, kita bagikan LKPD. Kemudian di LKPD tersebut peserta didik diberikan kesempatan untuk berkeliling lingkungan sekolah, mengambil gambar atau dengan menggunakan kamera, ya, mengambil gambar dengan menggunakan kamera kegiatan yang sedang berlangsung. Kemudian setelah dari gambar tersebut peserta didik dapat membuat kalimat berdasarkan kegiatan yang sedang berlangsung tersebut. Kemudian dipresentasikan. Karena ini adalah scientific learning, jadi peserta didik mempresentasikan hasil dari kerja kelompok mereka tadi. Saya sudah tidak sabar lagi. Selanjutnya kira-kira kapan ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa? Jam berapa? Dan di kelas berapa? Oke, saya punya jadwal di hari Rabu. Di kelas. Tapi hari Rabu hari libur, mungkin ada hari lain, hari Selasa. Di Selasa tidak ada jam kuliah. Atau Jumat? Iya, kalau Kamis ada. Oh, Kamis susah. Kamis itu di 8D. Kamis
jam berapa? Ada habis dari jam atau 8A atau 8B ya? 8 bisa. 8A ya? Iya. 8A Jam berapa? jam ketiga dan keempat. Jadi jadwal saya sudah catat. Baik, jadi di hari Kamis depan kita akan Kamis ini ya? ya Kamis ini kita akan berada di kelas 8A jam ketiga keempat. Jadi saya akan datang di kelas ibu. Saya akan melakukan situasi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas yang ibu. Nah, nanti setelah ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, saya akan mengadakan percakapan yang terakhir, yaitu percakapan observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik. Baik, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Maksudnya perasaannya ibu setelah melakukan percakapan ini? Dekat kilo kan, dapat apa? Ini persiapan percakapan ini saya mendapatkan gambaran persiapan sosial media yang saya gunakan dan persiapan dari sekarang untuk kelancaran proses nasional. Oh iya. Mungkin juga bisa juga saya juga masih senang. Oke. Saya nanti. Baik, jadi nanti di hari Kamis di kelas 8A jam ketiga dan keempat saya akan datang di kelas ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas ibu. Siap. Nah, nanti setelah ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik dari CDP Angkatan 9. Baik, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Oke, baiklah Pak Yusuf. Saya sangat senang sekali ada percakapan ini karena setidaknya saya bisa mengekspresikan sebelum saya berbuat. Jadi saya bisa menceritakan kepada Pak Yusuf gambaran mengenai tujuan pembelajaran yang saya akan capai, kemudian media apa yang saya akan sajikan, kemudian saya sudah bisa tergambarkanlah bagaimana aktifnya insya Allah peserta didik saya dalam melaksanakan proses belajar mengajar yang saya sajikan insya Allah. Baik, terima kasih atas waktu ibu telah bersedia berbincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai jumpa di kegiatan observasi kelas di hari Kamis. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas percakapan pasca observasi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes.
Gaza Ministry of Education announced. Jadi Gaza Ministry of Education announced end to academic years all students killed by Israel. Jadi pemerintah Gaza Palestina ya mengumumkan bahwa pendidikan sudah selesai di Gaza karena semuanya mati. Apa yang kita bisa petik di situ nak? Apa yang bisa kita petik di sini bahwa perhatikan dulu Mem. Sebaiknya kita bersyukuri, nah nikmat Allah karena kita bisa belajar di sekolah. Nah, kalau teman-teman yang lain di Gaza tidak bisa. Oke, tujuan pembelajaran hari ini ya, the base. Jadi learning objectives atau tujuan pembelajaran kita hari ini adalah based on the picture of the smart board. Okay, the smart board, the students can understand about the using of present continuous tense. Okay, jadi based on the picture. Jadi based on the picture of the smart life board, the students can understand about the using of present continuous tense. Jadi hari ini kita akan belajar apa itu present continuous tense. Jadi kalian harus diharapkan melalui gambar sebentar yang ada di smart life board ini kita dapat mengerti bagaimana menggunakan present continuous tense. Ya, and then next, based on the picture as the result of an observation around the school, the students can make some sentences of present continuous tense. Jadi sebentar kita akan keluar kelas, and then we would like to go around the school. Jadi kita akan keluar melihat kegiatan yang ada di luar. Kalian diharapkan dapat take a picture. Dan nanti bawa HP ya, khusus untuk itu proyeknya. Kalian you may take a picture. Kamu ambil gambar, you may take a picture, and then you try to take a picture the activities there. Jadi kamu mengambil gambar aktivitas yang ada yang kamu lihat di sekolah. Nah, and then you try to make the sentences of present continuous tense according to the picture. Jadi kamu membuat kalimat present continuous tense berdasarkan gambar yang kalian lihat. Nah, sebentar kita belajar dulu what is the present continuous tense is. Okay, do you understand? Yes. Okay, that's good. Okay, now just going to this one. Bawah. Ice breathing sudah tadi Dina? Lagi men. Hah? Lagi? Bagi, nah. Oh, dari kita yang dalam? Iya men. Dari jauh ya men. Yang tadi men. Men yang tadi Oke, perhatikan dulu ini lah. Oke, repeat after me. Ulangi setelah saya. Jadi video ini boleh segera ini kita kelas. Sudah nih, sudah. Matikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bacaan kita setelah melakukan observasi dibagi tahapan pasca observasi. Kali ini saya masih ditemani sama ibu di ruangan SPD sebagai guru yang telah saya observasi pada kegiatan seperti akademik. Saya pun ditemani sama Ibu Anjani Rajab sebagai pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Ibu Nana. Assalamualaikum Ibu Nana.
di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan observasi kelas yang Ibu telah lakukan. Bagaimana prosesnya setelah melakukan observasi? iya, Apanya? betul. Bukan apanya? Rasa ketegangan atau perasaan observasi. Oh iya, alhamdulillah saya merasa senang karena dengan observasi ini saya lebih bisa mengekspresikan cara mengajar saya, kemudian saya bisa lebih belajar lagi karena diberikan masukan-masukan pada saat observasi. Jadi kita bisa tahu bahwa kekurangan saya di sini. Alhamdulillah saya sudah bisa di sini sesuai dengan arahan dari coach. Kemudian saya sangat senang karena anak-anak semua alhamdulillah aktif dalam proses belajar mengajar yang saya lakukan kemarin. Alhamdulillah Bu, sudah bisa berjalan dengan baik. Bisa Bu diceritakan pada satu dalam kelas langkah-langkah atau tahapan apa yang Ibu sudah lakukan di dalam kelas? Oke, tahapan-tahapan yang pertama kan seperti biasa kita anak-anak menyiapkan pelajaran, memberi salam, kemudian kita berdoa. Setelah itu ada persepsi, ada motivasi, kemudian kita masuk ke inti, kemudian saya menggunakan pendekatan scientific learning dalam kelas. Kemudian setelah itu kemudian saya juga memilih model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Setelah jadi di situ karena scientific, setelah anak-anak saya berikan FKBD, hasilnya dipresentasikan di depan kelas. Seperti itu. Setelah itu saya mengadakan penilaian, kemudian ada conclusion atau kesimpulan. Anak memberikan kesimpulan atas pelajaran yang telah diterima. Kemudian setelah itu ada refleksi dan penutup. Ya. Oke baik, itu kan area pengembangannya ini saya lihat pas sebelum observasi kan ada tiga aspek. Yes. Ada di sikap, di pengetahuan, dan di keterampilan. Menurut Ibu sendiri ini apakah dari aspek ini itu menurut Ibu sudah berjalan baik atau tidak? Kalau menurut saya karena pada saat pembelajaran itu kita kontekstual teaching ya, jadi ada kegiatan keluar ke lingkungan sekolah untuk mengamati kegiatan yang ada di luar, kemudian dimasukkan ke mereka mengambil gambar, kemudian membuat kalimat berdasarkan gambar tersebut, present continuous tense, kalimat kegiatan yang sedang berlangsung dalam bahasa Inggris. Nah, karena itu karena saya melakukan dua pendekatan diferensiasi, jadi disitulah saya menilai sikap anak saya yang kinestetik. Mereka bahagia karena bisa keluar, audio karena ada audio, dan visual itu karena mengambil gambar, kemudian mereka membuat kalimat berdasarkan gambar tersebut. Dan di situ saya melihat dari sikapnya itu bagaimana mereka bertanggung jawab dengan kelompoknya, kerja kelompoknya itu. Kemudian dari segi keterampilan, bagaimana mereka mengekspresikan atau menerapkan pronunciation-nya, pengucapannya dari kalimat yang dibuat tadi. Kemudian dari segi pengetahuan, perkembangan pengetahuan itu saya lihat dari bagaimana mereka membuat kalimat dari gambar yang dijadikan itu. Seperti itu Pak. Baik, jadi menurut Ibu ini sudah berjalan dengan Insya Allah. baik, sesuai dengan kira-kira Bu ada tidak kekurangan kendala-kendala yang alami saat ini? Ya, kendalanya yang
saya lihat di lapangan, karena ini kegiatannya contextual teaching keluar dari kelas, jadi mereka di lingkungan sekolah, keluar di lingkungan sekolah, jadi saya lihat ada yang ada yang aktif, ada juga yang main-main, ya, itu yang saya lihat. Tapi sejauh ini mereka berkolaborasi lah dengan baik. Menurut Ibu dari mana ada yang aktif, ada yang tidak? Yes. Kira-kira apa yang menyebabkan dia kurang aktif? Kurang aktif mungkin karena mereka kan mengambil gambar dari HP, via melalui HP ya, dari menggunakan HP. Jadi mungkin yang tidak bawa HP itu yang kurang aktif karena merasa mereka saya tidak punya alat. Seperti itu. Jadi melihat yang terjadi tadi terkait kebiasaan, jadi mungkin rencana Ibu untuk mengantisipasi siswa yang keterbatasan ini berdasarkan diskusi, kira-kira untuk memenuhi kebutuhan dari siswa peserta didik ini yang keterbatasan ini, mungkin ada gaya belajar yang dilakukan, kira-kira apa yang Ibu akan lakukan lebih? Oke. Jadi saya berpikir mereka bisa tidak aktif ini karena mereka keluar, terus belum ada ini tugas berkelompok, tetapi belum terlalu terorganisir, tugasnya si A apa, si B apa. Jadi saya lebih ke situ. Kemudian untuk kedepannya saya akan menerapkan lagi, mengaplikasikan lagi metode pembelajaran communicative approach seperti itu. Jadi semuanya aktif. Kalau communicative approach itu semuanya lebih aktif karena semuanya dapat bagian-bagian masing-masing seperti itu. Kemudian kapan waktunya Mbak? Insya Allah secepatnya. Setelah ini saya sudah berpikir untuk membuat rancangan pembelajaran lagi, bagaimana supaya belajarnya lebih aktif, menyenangkan, dan bahagia. Dan tentunya anak-anak bisa menerapkan ilmu yang kita sajikan dengan cepat dan tepat. Insya Allah. Baik Bu, terima kasih atas jawaban. Mudah-mudahan yang bisa secepatnya direalisasikan. Terima kasih. Saya berikan kesempatan ada pengajar praktik memberikan kembali pertanyaan terkait percakapan kami. Baik, terima kasih Pak Ansur. Setelah melakukan coaching tadi, saya kira secara umum proses coaching sudah berlangsung sangat baik. Dan respon dari Ibu berkasih jawabnya Ibu Nirwana juga sangat responsif begitu ya. Jadi saya kira apa yang disampaikan sudah terlaksana dengan baik. Hanya mungkin di situasi coaching itu mungkin perlu lebih tidak formal, seperti misalnya Pak Yusuf tak usah terlalu ini ada pertanyaan ya, nanti benar-benar aduh langsung saja bertanya, santai saja bertanya. Bu, tadi kita sudah observasi, mungkin ada nih yang perlu kita bicarakan dulu sedikit, barangkali ada yang ingin Ibu sampaikan tentang ini. Pak Yusuf, silakan ajukan pertanyaannya secara tidak formal sekali, tidak sangat formal. Iya, bahasa tak santai saja kan. Bu Nirwana tadi ini kan sudah mengajar, tadi konsistensi bagus sekali. Menurut Ibu ada nggak yang masih kurang? Jadi pertanyaannya jangan terlalu iya formal. Kalau kita sudah mengatakan Bu Nirwana tadi ada nggak yang masih kurang di dalam pembelajarannya, pasti sebagai guru kita pasti tahu lah. Oh, tadi saya kurang, tadi saya seharusnya saya begini. Dan kalau secara umum Pak sudah sangat hidup
apalagi responnya Ibu Nirwana sudah Luar sudah biasa. sangat, ya sangat luar biasa. Memang sudah calon guru penggerak Iya, juga. Oke, saya kira itu. Amin, ya Allah. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih Terima kasih. atas paling Ibu dan tanggapan yang diberikan atas observasi kita pada hari ini. Baik, akhirnya kegiatan supervisi akademik sudah selesai, mulai dari kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Andi Raja dan Ibu Nirwana atas waktunya. Sama-sama Pak. Saya akhiri dengan yang